lovers, pada video kali ini kita akan bahas materi hukum yang kelihatannya simple banget tapi penting. Jadi kita akan mengeksplor apa itu subjek hukum, objek hukum, serta hubungannya dengan hak dan kewajiban. So let's kita mulai perjalanan hukum kita dari sini. Yang pertama kita akan bahas subjek hukum. Oke guys, jadi kita mulai dari pertanyaan paling basic. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum itu simpel banget sebenarnya. Mereka adalah yang bisa punya hak dan bisa punya kewajiban dalam hukum. Artinya, dia bisa melakukan tindakan hukum. Dan kalau dia melanggar, dia juga bisa diminta pertanggungjawaban. Oke, sekarang breakdown jenis subjek hukum. Pertama, ada manusia, atau bisa kita sebut dengan naturally person. Mereka punya hak sejak lahir, bahkan beberapa sejak dalam kandungan. Contohnya adalah hak atas warisan. Yang kedua, ada badan hukum, atau bisa kita sebut dengan third person. Ini tuh subjek hukum yang bukan manusia, tetapi dianggap secara hidup. Secara hukum, jadi subjek hukum itu luas banget. Intinya, semua yang diakui oleh hukum adalah sebagai pihak yang bertindak. Sekarang kita masuk ke objek hukum. Kalau tadi, subjek hukum itu siapa? Objek hukum adalah hak atau kewajiban dari subjek hukum. Anything yang punya nilai dan yang bisa diatur hukum sama dengan subjek hukum. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari objek hukum. Yang pertama ada benda material. Benda ini bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Contohnya ada motor, mobil, buku, tas, laptop. Pokoknya semua benda fisik yang memiliki nilai hukum. Oke, yang kedua ada benda imaterial. Benda ini memang nggak kelihatan, tapi tetap memiliki nilai hukumnya. Contohnya ada hak cipta, hak merek, data digital, dan saldo e-wallet kamu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada prestasi atau jasa. Nah, yang ini memang termasuk dari bagian jenis-jenis objek hukum. Contohnya, kamu menyewa seorang fotografer, atau kamu menyewa jasa perbaikan AC, atau kamu menggunakan jasa desain. Yang menjadi objek hukumnya itu bukanlah orangnya, tapi jasanya. Nah, yang terakhir adalah hak kebendaan. Hak ini yang menempel pada suatu benda. Contohnya adalah hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai. Kamu memang tidak memiliki kebendaannya, tapi kamu memiliki hak atas kebendaannya. Nah, segitu penjelasan dari jenis-jenis objek hukum. Kalian udah paham kan? Oke guys, jadi aku bakal berhak yang paling penting hubungan antara hak dan kewajiban. Sebenarnya setiap hubungan hak dan kewajiban itu selalu jalan bareng. Kalau kamu punya hak, otomatis ada kewajiban yang ikut nempel. Misalnya, kamu punya rumah dan kewajiban kamu itu, kamu memiliki hak untuk mempunyai rumah dan kamu wajib membayar pajaknya dan menjaga rumah tersebut. Adapun seperti kamu punya hak mendapatkan jasa dan kamu wajib membayar jasa tersebut. Jadi nggak bisa cuma mau haknya doang, tapi kamu harus menjalani kewajibannya juga. Hukum itu selalu seimbang. Hak kamu adalah kewajiban orang lain dan kewajiban kamu adalah hak orang lain. Simpel itu, tapi jadi dasar semua hubungan hukum.